Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Melani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini, 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah saya, SMP Negeri 3 Bobotsari. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah sehat semua ya? Sehat. Oke, alhamdulillah semua sehat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran. Oke, silakan untuk ketua kelas Mbak Aiko untuk memimpin doa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai, Mas Mbak silakan coba kalian tengok kanan dan kiri kalian apakah masih ada sampah atau tidak. Sudah bersih atau belum? Sudah. Oke, sudah bersih semuanya ya. Berarti tadi pagi sudah dipikat ya. Oke, Mas Mbak, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali. Tapi sebelumnya akan Bu Putri cek dulu kehadirannya ya. Nanti akan Bu Putri absen satu-satu. Silakan tunjuk tangan kalian dan sampaikan hadir Bu, gitu ya. Untuk absen pertama, Adinda Yesi Ananda. Oke, hadir. Adit Waryoto. Oke, hadir. Adit Herlambang. Oke, hadir. Alif Pandu. Hadir. Alif Puji. Oke, hadir. Anissa Rifa. Hadir. Sudah Bu Putri cek kehadiran dan hanya ada 2 anak yang tidak hadir ya. Kita doakan bersama-sama semoga anak yang hari ini tidak hadir bisa segera sembuh dari sakitnya dan bisa hadir lagi ke sekolah untuk belajar bersama. Oke. Yang selanjutnya Mas Mbak, untuk membangkitkan semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran kali ini, Bu Putri ingin kita mengawali pembelajaran dengan ice breaking. Nama ice breakingnya itu adalah pemersatu kelas, gitu ya. Karena kan kita dari latar belakang yang berbeda-beda, jadi kita akan satukan suara kelas ini dengan ice breaking. Petunjuknya gampang ya Mas Mbak. Nanti kalau Bu Putri tunjuk yang sebelah sini, silakan kalian bilang trolok. Apa? Trolok. Kalau Bu Putri tunjuk sebelah sini bilang ser. Kalau Bu Putri tunjuk yang 2 sebelah sana, silakan bilang ngik, gitu ya. Yang keras, yang semangat, gitu ya. Kita mulai coba ya. Dari sebelah sini. Ser. 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 Oke, kasih tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah di kelas ini
anak-anaknya sudah fokus, sudah semangat semua karena Bu Putri lihat dari tadi nggak ada yang salah nih ice breakingnya. Kalau ada yang salah berarti kan tandanya tidak fokus gitu ya. Alhamdulillah ini udah semangat semua, berarti tandanya kalian sudah siap untuk belajar. Sekarang kita akan melanjutkan ya Mas Mbak untuk pembahasan mengenai materi pembelajaran kita hari ini. Tetapi perlu kalian ketahui, pembelajaran kita hari ini itu melanjutkan materi di minggu lalu. Masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Oke, masih ingat ya. Nah, kita melanjutkan saja. Untuk materi hari ini KD-nya masih sama ya Mas Mbak, yaitu ada di KD 3.2. Materinya masih sama terkait kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar. Tetapi materinya kita akan lebih dalam pada hari ini, yaitu akan membahas mengenai cara kita bagaimana melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kalian sudah pada bawa HP? Boleh dikeluarkan HP-nya sekarang untuk menjawab pertanyaan pematik kita. Oke, sudah dibuka semua HP-nya ya Mas Mbak. Silakan dibuka link Mentimeter yang ada di grup. Sudah Bu Putri kirim ya barusan? Sudah dibuka? Ya, silakan kalian semua bisa memasukkan kode yang ada di layar di depan ini. Berapa itu kodenya? 139555922. Itu khusus yang belum kebuka. Tapi untuk kalian yang sudah kebuka, nanti kalian ada kolom. Ada 3 kolom ya. Silakan kalian jawab Mas Mbak pertanyaan yang ada di layar ini. Pertanyaan ini terkait dengan materi kita hari ini. Apa itu hukum dasar? Ini materi minggu lalu ya. Apa sih hukum dasar? Silakan ditulis lalu di-submit, dikirim. Cukup tuliskan 3 kata saja, tidak perlu panjang-panjang. Sudah mengisi semua anak-anak? Sudah. Coba kita lihat hasilnya ya. Di sini sudah tertera beberapa kata yang sudah kalian isi. Kalimat yang paling besar itu adalah kalimat yang paling banyak anak menjawab. Kalimat apa di sini? Sumber hukum. Sama aturan dasar. Ya, jadi pertanyaannya dari Bu Putri tadi, apa sih hukum dasar itu? Anak-anak semua hampir menjawab adalah sumber hukum. Ada yang menjawab aturan dasar, ada yang menjawab konstitusi atau hukum dasar. Ada ini apa ini? Ada yang tipe ya? Ada yang SUMBR apa itu? Oke, Mas Mbak, dari semua jawaban kalian ini semuanya betul. Jadi, bisa kita simpulkan, hukum dasar itu apa anak-anak? Sumber hukum atau aturan dasar. Konstitusi Atau konstitusi. Betul sekali. Hukum dasar adalah sebuah aturan yang mendasari berlakunya aturan-aturan yang ada di suatu negara. Menjadi sumber bagi pembentukan peraturan yang ada di suatu negara juga. Nah, menurut kalian, kira-kira adanya hukum dasar ini penting atau tidak? penting. Iya, penting ya. Masih ingat nggak hukum dasar negara Indonesia apa? Undang-Undang Dasar 45. Karena tadi kalian jawab penting, kira-kira kenapa sih hukum dasar atau undang-undang dasar itu menjadi penting bagi negara kita? Ada yang mau menjawab? Saya Bu. Oke, silakan Mbak Aiko. Karena Undang-Undang Dasar adalah sumber hukum yang tertinggi bagi peraturan perundang-undangan yang lainnya. Iya, kasih tepuk tangan untuk Mbak Aiko. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Aiko bahwasannya hukum dasar atau undang-undang dasar itu penting bagi suatu negara. Nah, Bu Putri mau tanya lagi nih, kira-kira gimana sih kalau di negara Indonesia itu tidak punya undang-undang dasar atau tidak punya hukum dasar? Menurut kalian gimana? Ya, terpecah belah. Tidak punya
peraturan. Betul sekali, semrawut. Ada lagi? Akan hancur. Iya, orang-orangnya tentunya akan terserah sendiri, bebas. Kalau ada yang salah kan tidak dihukum. Karena suatu negara tidak punya dasar hukumnya, gitu ya. Paham sampai sini? Paham. Oke, berkaitan dengan persepsi yang sudah kalian jawab tadi terkait dengan hukum dasar dan juga undang-undang dasar, ada kaitannya ya Mas Mbak dengan materi kita hari ini. Tapi Bu Putri akan menyampaikan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kita di hari ini. Oke, silakan bisa dibaca. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kalian sebagai peserta didik, setelah mengikuti pembelajaran dan diskusi kelompok, kalian bisa memahami bagaimana upaya melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian sebagai peserta didik nanti setelah mengikuti pembelajaran bisa dan mampu menganalisis bentuk-bentuk perilaku, melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar. Lalu yang ketiga, Mas Mbak, kalian sebagai peserta didik setelah mengikuti pembelajaran dapat dan mampu mendukung perilaku yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar sebagai wujud kalian mempertahankan Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir Mas Mbak, Bu Putri minta tujuan pembelajaran kita, kalian bisa menyajikan laporan hasil analisis kalian di depan kelas secara berkelompok. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang selanjutnya ada sistem penilaian. Dalam pembelajaran ini akan ada 3 penilaian yang akan Bu Putri lakukan. Ada penilaian sikap, yaitu melalui observasi. Yang kedua, ada penilaian pengetahuan, nanti dengan tes tertulis melalui kuisis. Dan yang ketiga, ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini akan Bu Putri nilai dari cara kalian berpresentasi di depan kelas. Gitu ya. Oke, Mas Mbak, silakan kalian bisa simak di depan. Ini ada peta konsep pembelajaran kita. Di sisi sebelah kanan itu ada kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar yang sudah kita bahas di minggu lalu ya. Jadi kita fokus ke sisi sebelah kiri, yaitu melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar. Ini adalah materi kita di hari ini. Selanjutnya akan Bu Putri sampaikan sedikit materi kita tentang melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar. Melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar itu sudah menjadi kewajiban siapa, Mas Mbak? Kita semua, karena kita semua itu adalah sebagai warga negara. Nah, melaksanakan Undang-Undang Dasar itu sesuai dengan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Kemarin kalian sudah belajar mengenai sistematikanya. Ada pembukaan, ada lagi batang tubuh atau pasal-pasal. Oke, barusan sudah Bu Putri jelaskan bagaimana cara melaksanakan Undang-Undang Dasar. Sekarang kita akan melanjutkan ke materi mengenai mempertahankan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, Mas Mbak, terkait dengan Undang-Undang Dasar, hukum dasar itu terbagi menjadi 2 sifat. Yang pertama adalah hukum dasar yang bisa dirubah dan hukum dasar yang tidak bisa dirubah. Tadi hukum dasar negara Indonesia apa? Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kira-kira Undang-Undang Dasar kita itu adalah Undang-Undang Dasar yang bisa dirubah atau tidak bisa dirubah? Bisa dirubah. Iya, betul sekali. Undang-Undang Dasar itu bisa dirubah, Mas Mbak. Tetapi ada syarat-syaratnya ya, nggak asal ngerubah saja. Nah, syarat-syarat ketentuan perubahan Undang-Undang Dasar itu tercantum di dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, kira-kira sudah berapa kali Undang-Undang Dasar kita diamandemen atau dirubah? Iya, betul sekali, 4 kali.
Tahun berapa saja masih ingat kalian? Tahun berapa yang pertama? 1999. Oke, tahun kedua? 2000. Tahun ketiga? 2001. Oke, yang keempat amandemennya tahun berapa? 2002. Iya, betul. Jadi berurutan ya dari tahun 99 sampai tahun 2000. Nah, Bu Putri ingin memberikan kalian materi terkait apa saja syarat perubahan dari Undang-Undang Dasar. Ada keputusan atau kesepakatan bersama kalau mau merubah Undang-Undang Dasar. Ini silakan kalian lihat di layar. Kesepakatan yang pertama apa, Mas, Mbak? Tidak perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, jadi yang pertama tidak boleh melakukan perubahan terhadap pembukaan. Jadi berapapun kali Indonesia merubah UUD tapi pembukanya harus sama. Karena di dalam pembukaan itu ada yang namanya dasar negara kita. Terus, ketentuan yang kedua apa? Tetap mempertahankan negara kesatuan. Oke, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh diganti bentuk negaranya, harus NKRI. Lalu, yang ketiga ketentuannya apa? Ya, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Artinya di negara kita dipimpin oleh seorang presiden. Harus presiden, tidak boleh berubah menjadi seorang raja ataupun ratu ataupun kaisar gitu ya. Lalu ketentuan yang keempat apa? Oke, itu ketentuannya Mas Mbak. Jadi kalau kalian masih ingat, di sistematika Undang-Undang Dasar sebelum dirubah itu ada 3 bagian: pembukaan, batang tubuh, dan satu lagi penjelas. Tapi setelah perubahan, dilakukan perubahan selama 4 kali, sistematikanya berubah menjadi pembukaan dan pasal-pasal. Tidak ada bagian penjelas karena bagian penjelas sudah dimasukkan atau dijabarkan lebih detail di bagian pasal-pasal. Ketentuan yang terakhir apa? Oke, melakukan perubahan dengan cara adendum. Apa sih perubahan dengan cara adendum? Masih ingat? Dengan cara adendum artinya adalah melakukan perubahan tetap mempertahankan naskah yang asli. Jadi meskipun dirubah, misalkan dirubah sampai 10 kali pun, naskah yang asli harus tetap tercantum di dalam Undang-Undang Dasar. Harus tetap tercetak juga yang aslinya. Tidak boleh dihilangkan. Sampai sini dia mau ditanyakan? Oke, tidak ya? Oke, pada dasarnya atau kesimpulannya, mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dengan menjalankan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sampai di lingkup sekolah maupun keluarga, gitu ya. Selanjutnya, Mas Mbak, silakan kalian simak gambar berikut ini. Ada gambar apa ini? Oh, apa hanya pemulung saja? Coba. Iya, ada anak sekolah. Pakai baju apa? Pramuka ya. Itu gambar yang pertama. Gambar yang kedua, apa beritanya itu? Oke, ada 10 siswa Satpol PP gara-gara bolos. Ada di sekolah ini seperti itu? Ada ya. Kalau anak-anak kita rajin-rajin semua. Nah, Bu Putri ingin bertanya, Mas Mbak. Silakan disimak. Bu Putri ingin tanya nih, bagaimana kaitannya berita tersebut dan gambar tersebut dengan isi Undang-Undang Dasar? Adakah yang berkenan ingin menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Kirin. Menurut Mbak Kirin apa kaitannya berita tersebut dengan isi Undang-Undang Dasar? Jadi kaitannya gambar tersebut dengan UUD adalah melanggar pasal 31 ayat 1 UUD tahun 1945. Di situ dijelaskan bahwa setiap
warga negara wajib mengikuti pendidikan dan dibiayai oleh pemerintah. Oke, tepat sekali. Kasih tepuk tangan untuk Mbak Keri. Tadi sudah dijawab ya pertanyaan pertama dari Bu Putri terkait hubungan antara gambar tersebut dengan isi Undang-Undang Dasar. Nah, sekarang Bu Putri ingin bertanya kembali. Coba silakan kalian simak pertanyaan yang ada di layar. Bagaimana caranya untuk mengatasi permasalahan yang ada di layar ini? Ada pertanyaan, maaf, ada gambar anak membolos, ada berita dijeduk oleh Satpol PP, dan juga ada anak yang tidak mengikuti pendidikan. Kira-kira menurut kalian Mas Mbak, gimana cara kita untuk mengatasi masalah tersebut? Ada yang berkenan ingin menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Raisa. Apa menurut Mbak Raisa? Untuk mengatasi masalah tersebut bisa dilakukan dengan cara pemberian binaan, baik dilakukan oleh Satpol PP atau polisi. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Mbak Raisa. Ya, betul sekali. Jadi Mas Mbak, cara untuk mengatasinya yaitu dengan melakukan pembinaan. Itu bagi anak-anak yang mungkin tidak bersekolah, dilakukan pembinaan oleh pihak kepolisian. Nah, kalau oleh anak-anak yang bolos ini, gimana? Pembinaannya oleh siapa? Guru. Iya, betul sekali. Dilakukan pembinaan oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah agar tidak lagi melakukan pelanggaran tata tertib di sekolah. Gitu ya Mas Mbak. Jadi antara kasus ini dengan materi kita yang akan kita pelajari dan kita diskusikan ada kaitannya. Berarti kan kasus ini, berita ini, gambar ini mereka sudah melaksanakan dengan baik belum Undang-Undang Dasar? Karena tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Gerin bahwasanya dia sudah melanggar pasal 31 ayat berapa? 1. Ayat 1. Tidak mengikuti pendidikan dengan baik, gitu ya. Nah, sekarang waktunya kita untuk berdiskusi. Bu Putri akan membentuk kelompok, Mas Mbak. Kelompok ini Bu Putri bentuk acak perempuan laki-laki, gitu ya. Bu Putri bacakan saja untuk pembentukan kelompoknya. Untuk kelompok 1 ada Mbak Nurul, Gerin, Denis, Rohman, dan Nasril. Kelompok 2 ada Raisa, Adinda, Titi, Rizal, Adit. Kelompok 3 ada Bagus A, Isti, Sanda, dan Triyuli. Lalu untuk kelompok 4 ada Anissa, Yuni, Bagus C, sama Mugi. Kelompok 5 ada Inka, Sisti, Nisa, Pandu, dan Alif. Ya, yang kelompok terakhir ada Mbak Aiko, Dita, Aditya, dan Abdul. Paham? Sudah hafal ya kelompoknya, anak-anaknya? Nah, untuk pembagian bangkunya Mas Mbak nanti silakan diatur. Untuk kelompok 1 ada di sisi sebelah kiri, sebelahnya ada kelompok 2, nanti di sebelah sana ada kelompok 3, sebelahnya ada kelompok 4, dan sisi sebelah kanan ada kelompok 5, dan yang paling depan ada kelompok 6. Silakan nanti 2 meja dijadikan 1 agar bisa leluasa untuk berdiskusi. Dan silakan kerumbuknya, satu kelompok mendapatkan 2 kerumbuk, gitu ya. Ya, silakan Bu Putri kasih waktu 3 menit untuk membentuk ini ya, kelompok-kelompoknya ya. Cukup 3 menit? Cukup. Oke, silakan kalian bisa berkelompok. Semua sudah berkumpul dengan kelompoknya Mas Mbak? Sudah. Bu Putri cek dulu ya. Untuk kelompok 1 sebelah mana? Oke, sudah lengkap. Kelompok 2? Sudah lengkap? Kelompok 3? Sudah lengkap. Kelompok 4 sudah lengkap belum? Sudah. Kelompok 5? Lengkap. Kelompok 6? Sudah. Oke, berarti sudah lengkap semua. Bu Putri akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang nanti akan kalian diskusikan bersama dengan teman satu kelompoknya ya. Oke, untuk LKPD-nya akan Bu Putri share. Ini ada kelompok 1, kasus 1. Lalu ada kelompok 2, ini membahas kasus 2. Lalu ada kelompok 3, nanti membahas kasus 3.
kelompok 4 nanti membahas kasus 4 dan kelompok 5 akan membahas kasus 1 gitu ya. Oke. Ini ada kelompok 6 nanti membahas kasus 2 sama kayak kelompok 2 gitu ya. Sudah dapat semua LKPD-nya Mas Mbak? Sudah. Silakan kalian bisa mulai mengerjakan LKPD itu. Di situ sudah dapat tunjuknya apa yang harus kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Tetapi silakan baca terlebih dahulu berita yang ada di LKPD. Setelah kalian membaca berita, silakan analisis sesuai dengan tugas yang harus kalian selesaikan dan tuliskan jawaban kalian di lembar jawab yang sudah ada di lembar LKPD. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Oke, belum ya? Nanti akan Bu Putri cek setiap kelompoknya. Jika ada yang ditanyakan, silakan bisa ditanyakan saat Putri keliling. Dan Mas Mbak, nanti disiapkan juga ya yel-yel atau jargon saat kalian presentasi di depan harus ditampilkan. Paham? Oke, ya silakan kalian boleh mengerjakan. Waktunya mau berapa menit? 30 menit atau mau 20 menit? 30. Nggak usah lama-lama, 20 menit aja insya Allah cukup ya. Oke, ya waktunya 20 menit. Selamat mengerjakan. Oke, sudah ya berarti ya? Sudah. Oke. Ya, yang lain, kelompok lain apakah sudah? Sudah. Oke, coba Bu Putri ingin memastikan apakah yel-yel atau jargonnya juga sudah siap, Mas Mbak? Sudah ya. Nanti kita akan maju satu per satu untuk melakukan presentasi. Nah, nanti presentasi akan kita mulai dari kelompok 1, 2, 3 dan sampai kelompok 6. Gitu ya. Siap semua? Siap. Silakan nanti yang presentasi semua kelompok maju. Yang pertama, sampaikan jargon, lalu perkenalan. Dan sampaikan hasil diskusi kalian.
Oke, kita sambut langsung saja untuk kelompok 1. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kelompok kami 1. Gerin Aprilia Sabila, Dani Hermawan, Nasri Ramadan, Nurul Aini, dan Rohman. Oke, dari kelompok 1 ada jargon? Ada. Oke. Ada nggak? Ada. Nggak ada, oke, ya Ada. udah. Lanjut, silakan bisa dimulai untuk menyampaikan hasil diskusinya. Hak warga negara yang dilanggar dengan bunyi pasal dalam Undang-Undang tahun 1945, tidak boleh masuk ke gereja. Pasal 28E ayat 1 bunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, dan memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkan serta berhak kembali. Oke, itu untuk jawaban nomor 1. Lanjut, yang kedua. Berkaitan dengan upaya yang mempertahankan dan melaksanakan Undang-Undang NRI tahun 1945, bagaimana cara yang dapat kalian lakukan untuk memecahkan masalah tersebut? Masyarakat harus mempunyai rasa kehormatan antar agama satu dengan yang lain. Masyarakat harus mempererat tali persahabatan dan berusaha mengenal lebih jauh antar satu dengan yang lainnya. Mempunyai kesadaran bahwa setiap agamanya yang dianut, masyarakat memberi misi kedamaian. Oke, itu jawaban yang nomor 2. 2. Lanjut untuk yang ketiga, Mas. Apa akibat jika hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945? Akan ada bentrok antar umat beragama, terjadi permusuhan, dan tidak ada hormat kepada agama lain. Oke, ya itu jawaban dari kelompok 1, kasus 1 ya. Mungkin dari teman-teman terlebih dahulu ada yang mau ditanyakan? Menurut kelompok 1, kasus tersebut melanggar sila Pancasila keberapa? Kasus tersebut melanggar Pancasila sila keberapa? 1. Menurut kelompok kami, kasus tersebut melanggar sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Iya, betul sekali ya. Dari kasus itu sudah melanggar Pancasila sila ke-1. Bunyinya apa, Mas, Mbak? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, karena saat beribadah diganggu, malah tidak boleh beribadah di dalam gereja. Itu kan sudah melanggar bunyi Pancasila dan juga bunyi pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Pasal berapa tadi? 1. Pasal 28E 28E ayat 1. Ayat 1. Paham semua? Oke, mungkin yang lain ada lagi yang mau menanyakan atau cukup satu saja ya Mas Mbak, karena ini terbatas waktu, kita cukupkan satu penanya. Oke, silakan ditutup untuk kelompok 1. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 2. Nanti silakan ya Mas Mbak perkenalan terlebih dahulu. Tapi sebelum memulai presentasi, silakan ada jargon dari kelompok 2. Ada. Oke, ya silakan mungkin bisa dibacakan jargonnya dulu. Kelompok 2 bisa. Oke, ya silakan perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami hari ini. Nama kelompok Rizal Apriliansyah, Adit Waryoto, Adinda Yesi Ananda, Raisa Zulaika, Titi Anggraini. Hak warga negara yang dilanggar dan bunyi pasal dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke. Pasal 31 ayat 1 bunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan hak yang dilanggar tidak mendapat pendidikan. Oke. Berkaitan dengan upaya mempertahankan dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bagaimana cara yang dapat kalian lakukan untuk memecahkan masalah tersebut? Untuk memecahkan masalah tersebut bisa dilakukan dengan cara pemberian bantuan sosial dari pemerintah. Apa akibatnya jika hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Berkurangnya sumber daya manusia akibat minimnya pendidikan atau pengetahuan yang diperoleh. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Bila ada yang salah mohon dimaafkan.
Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini adalah presentasi dari kelompok 2. Kira-kira dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, ya silakan. Menurut kelompok 2, bagaimana sikap kalian jika ada teman atau saudara yang putus sekolah? Oke, ya ini ada pertanyaan dari teman kalian. Gimana kalau ada teman kalian atau keluarga yang putus sekolah? Menurut kelompok kami akan membantunya dengan cara memberikan semangat, memberikan dukungan dengan membagikan ilmu yang saya dapatkan di sekolah. Oke, ya Mbak, itu ya Mbak jawabannya dari teman kalian. Kira-kira puas nggak nih sama jawabannya teman kalian? Oke, jadi kalau misalkan ya Mas Mbak semuanya di sini, kalau ada teman ataupun sanak saudara yang mungkin putus sekolah karena masalah ekonomi, silakan dibantu ya. Bisa dengan cara kalian membagikan ilmu yang kalian peroleh di sekolah kepada mereka. Misalkan setelah pulang sekolah, kalian pulang ke rumah saudara kalian dan membagikan, tadi di sekolah kalian belajar apa? Materinya apa? Bagikan ke mereka. Selain itu kan kalian juga mendapatkan yang namanya pahala gitu ya. Kira-kira ada nggak nih di sini teman ataupun keluarga kalian yang putus sekolah karena masalah ekonomi? Tidak? Oke, alhamdulillah berarti semua anak-anak di sekitar SMP kita sudah menempuh pendidikan ya di sekolah. Oke, ya selanjutnya kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya dari kelompok berapa ini Mas Mbak? 3. Kelompok 3 akan mendiskusikan mengenai kasus ketiga ya. Nanti silakan kalian perkenalkan, dan sebelumnya apakah ada jargon? Ada. Oke, ada, sepertinya kelompok 3 ini sangat semangat sekali. Ya, langsung saja silakan disampaikan untuk jargonnya. Kelompok 3. Semangat full, kreatif full, senyum Mas. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, terlihat sekali ya semangatnya. Ya, langsung saja Mas Mbak, silakan perkenalan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Nama anggota: Bakas Ardiansah, Istiqomaria, Sanda Aulia, Triyuli. Hak warga negara yang dilanggar dan bunyi pasal dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kasus tersebut terdapat pada pasal 28E ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak yang dilanggar mengenai hak berpendapat. Berkaitan dengan upaya mempertahankan dan melaksanakan UUD NRI tahun 1945, bagaimana cara yang dapat kalian lakukan untuk memecahkan masalah tersebut? Dengan cara setiap pembatasan kebebasan berpendapat dan berkebebasan jelas dan ringkas. Pembatasan tersebut harus didukung oleh pengamanan untuk menghentikan adanya penyalahgunaan atas pembatasan tersebut dengan memasukkan proses hukum yang tepat. Apa akibatnya jika hal tersebut tidak diatur dalam UUD NRI tahun 1945? Akibatnya adalah akan berbicara seenaknya sendiri, timbulnya konflik di antara masyarakat. Oke, ya, berikut tadi adalah presentasi dari kelompok 3 atau kelompok yang terakhir ya. Nah, silakan Mas Mbak dari kalian, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, ya, Mbak siapa namanya? Oke, ya, silakan Mbak, apa yang ditanyakan? Menurut kelompok 4, bagaimana kebebasan berpendapat yang telah kalian peroleh di sekolah? Oke, jadi tadi yang ditanyakan itu terkait bagaimana kebebasan berpendapat yang telah kalian peroleh di sekolah. Siapa yang mau menjawab dari kelompok 3? Oke, ya, silakan Mbak. Menurut kelompok kami, kebebasan berpendapat tidak dibatasi. Kami selalu diberi kesempatan untuk berpendapat oleh Bapak Ibu Guru. Oke, ya, itu jawaban dari teman kita dari kelompok 3. Kalau menurut kalian gimana kebebasan di sekolah? Apakah kalian sudah memperoleh kebebasan berpendapat? Sudah.
dengan cara Bu Putri memberikan kesempatan kalian menanyakan kepada teman kalian, itu merupakan salah satu bentuk kalian memperoleh kebebasan berpendapat dan bertanya, gitu ya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan atau cukup saja sampai di sini? Cukup ya, satu saja pertanyaannya ya. Silakan ditutup untuk kelompok 3. Sekian dari kelompok kami. Bila ada patah kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan yang meriah. Oke, karena sudah semua kelompok presentasi ya Mas Mbak, Bu Putri ingin memberikan apresiasi untuk kelompok terbaik. Nah, kelompok terbaik setelah Bu Putri nilai itu ada di kelompok berapa nih kira-kira? 3. Oke, ya kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3 bisa maju. Bu Putri akan memberikan hadiah untuk kalian. Oke, ini hadiah khusus untuk kelompok 3. Silakan lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran besoknya ya. Oke. Yang lain patah semangat karena di pertemuan berikutnya pastinya akan Bu Putri adakan hadiah seperti ini. Jadi harus tetap berpartisipasi dengan aktif dan interaktif agar bisa memperoleh hadiah. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 bisa duduk kembali. Karena presentasi sudah, kalian sudah berdiskusi juga, maka pada kali ini kita akan melakukan penilaian pengetahuan dengan cara mengerjakan soal yang sudah Bu Putri siapkan di Quizzes. Untuk link Quizzes sudah Bu Putri kirim ya Mas Mbak ke grup WA. Silakan dibuka HP-nya, buka linknya. Ada link Quizzes di situ. Oke, silakan Mas Mbak, kalian sudah bisa mulai mengerjakan. Hanya ada 5 soal. Yang paling cepat nanti nilainya tertinggi. Oke, Rohman sudah mengerjakan ini. Sudah betul? Silakan disusul yang lainnya. Oke, selanjutnya ada Gerin. Ayo berlomba-lomba. Ini bisa dilihat di layar ya. Untuk skornya, live skornya ini. Masih Gerin. Hanya ada Sisti Rani menyusul ya. Sisti Rani. Gerin nomor 3, dilanjut nomor 2 itu ada Nurul, masih Nurul. Silakan. Sisti Rani sudah selesai ya? Mana Sisti Rani? Oke, sudah selesai. Nurul sudah selesai. Gerin sudah selesai? Sudah selesai. Oke, berarti sudah selesai semua ya. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Berarti Mas Mbak, artinya yang mendapatkan hadiah kali ini itu ada Sisti Rani, Nurul, dan Gerin. Silakan untuk ketiga anak tersebut bisa maju ke depan untuk memperoleh hadiah dari Bu Putri. Ya, silakan. Oke, ya ini untuk juara kita yang sudah berhasil menjuari 3 kuis hari ini. Sesuai janji Bu Putri akan memberikan hadiah. Untuk juara 1 Sisti Rani, ini khusus untuk Mbak Sisti Rani. Yang kedua Mbak Nurul ya. Oke, silakan untuk Mbak Nurul, dan yang ketiga ada Mbak Gerin. Silakan tetap semangat belajar, yang lain juga jangan kalah semangatnya. Untuk sekali lagi silakan kasih tepuk tangan untuk mereka bertiga. Ya, silakan bisa duduk kembali. Pembelajaran kali ini kita sudah selesai. Anak-anakku semua sudah presentasi dan sudah mengerjakan soal di Quizzes. Nah, sebelum kita mengakhiri, Bu Putri ingin Mas Mbak, adakah dari kalian yang ingin menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan Mas siapa? Denis. Mas Denis, ya. Menurut saya kesimpulan pembelajaran hari ini kita sudah belajar mengenai melaksanakan dan mempertahankan undang-undang dalam berbagai bidang kehidupan. Oke, ya betul sekali. Tepuk tangan untuk Mas Denis. Betul sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Denis, bahwasanya kita sudah belajar pada pertemuan hari ini tentang melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar. Nah, kita sudah mendiskusikannya bersama-sama dengan kelompok-kelompok kecil. Kira-kira
Di lingkungan mana saja sih kita harus melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar ini? Iya, sekolah, masyarakat, keluarga, terus satu lagi berbangsa dan negara. Jadi di setiap lingkungan kita harus melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar. Kalau di lingkungan sekolah berarti ya kita harus taat terhadap peraturan yang ada di sekolah gitu ya. Nah, selanjutnya Bu Putri ingin tahu refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Dari kelompok 1 gimana? Seru. Oke, seru ya. Kelompok 2 gimana? Menyenangkan. Oke, menyenangkan. Kelompok 3? Asik. Asik. Kelompok 4? Tidak membosankan. Kelompok 5 apa ini? Oke, nggak ngantuk. Kalau kelompok 6 apa ini? Keren. Ngantuk nggak? Enggak. Oke, tidak ngantuk ya. Oke, ya semoga saja besok kita masih bertemu lagi. Nanti kita akan tetap belajar seperti ini menggunakan fasilitas yang ada di sekolah semacam Chromebook dan WiFi yang sudah ada di sekolah kita. Nah, Mas Mbak, Bu Putri akan menyampaikan tindak lanjut dari pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan minggu depannya, kita akan melaksanakan yang namanya ulangan harian. Karena kan ini materi bab 2 sudah selesai gitu ya. Jadi kita minggu depan akan ulangan harian bab 2. Siap? Siap. Nanti untuk ulangan harian teknisnya masih sama menggunakan kuis, yaitu kuisis. Ya. Jadi nanti silakan kalian boleh membawa HP. Jika tidak ada HP, nanti Bu Putri akan sediakan Chromebook. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, karena tadi sudah cukup banyak ya pertanyaan yang dari kalian. Maka Bu Putri akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silakan dipimpin dengan ketua kelasnya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Sehat-sehat selalu untuk kalian dan siapkan untuk ulangan di minggu depan. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi.